Salam sejahtera bagi kita semua yang diberkati Tuhan. Selamat pagi, puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan di pagi hari ini. Oleh karena anugerahnya yang kita rasakan, kita nikmati dan kita alami pagi ini. Mari kita bersyukur kepadanya yang memberi hidup. Kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas rahmat Tuhan di pagi hari ini yang membuat kami rindu untuk membaca firman-Mu. Ya Tuhan, tolonglah kami dalam segala keterbatasan kami. Dan di dalam kebatasan kami itulah kami yakin Tuhan menopang kami untuk memahami firman Tuhan yang kami akan baca pada saat ini. Tolonglah dengan kuasa Roh Kudus dan ampunilah kami Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita pagi ini yang kita rindukan dalam Ayub pasal 14 ayat 1 sampai 22. Ayub 14 ayat 1 sampai 22. Firman Tuhan, manusia lahir dari perempuan, singkat umurnya dan penuh kegelisahan. Seperti bunga ia berkembang lalu layu, seperti bayang-bayang ia hilang, lenyap dan tidak dapat bertahan. Masakan engkau menunjukkan pandanganmu kepada orang seperti itu dan menghadapkan kepadamu untuk diadili? Siapa dapat mendatangkan yang lahir dari yang najis? Seorang pun tidak. Jikalau hari-harinya sudah pasti dan jumlah bulannya sudah tentu padamu, dan batas-batasnya sudah kau tetapkan, sehingga tidak dapat dilangkahinya. Hendaklah kau alihkan pandanganmu daripadanya, agar ia beristirahat, sehingga ia seperti orang upahan dapat menikmati harinya. Karena bagi pohon masih ada harapan apabila ditebang. Ia bertunas kembali, dan tunasnya tidak berhenti tumbuh. Apabila akarnya menjadi tua dalam tanah, dan tunggulnya mati dalam debu, maka bersemilah ia setelah diciumnya air, dan dikeluarkannya ranting seperti semai. Tetapi bila manusia mati, maka tidak berdayalah ia. Bila orang binasa, di manakah ia? Seperti air menguap dari dalam tasik, dan sungai surut dan menjadi kering. Demikian juga manusia berbaring dan tidak bangkit lagi. Sampai langit hilang lenyap, mereka tidak terjaga dan tidak bangun dari tidurnya. Akhirnya engkau menyembunyikan aku di dalam dunia orang mati, melindungi aku sampai murkamu surut, dan menetapkan waktu bagiku, kemudian mengingat aku pula. Kalau manusia mati, dapatkah ia hidup lagi? Maka aku akan menaruh harap selama hari-hari pergumulanku, seperti tiba giliranku. Maka engkau akan memanggil dan aku pun akan menyahut. Engkau akan rindu kepada buatan tanganmu. Sungguh pun engkau menghitung langkahku, engkau tidak akan memperhatikan dosaku. Pelanggaranku akan dimasukkan di dalam pundi-pundi yang dimeteraikan, dan kesalahanku akan kau tutup dengan lepah. Tetapi seperti gunung runtuh berantakan dan gunung batu bergeser dari tempatnya. Seperti batu-batu dikikis air dan bumi dihanyutkan tanahnya oleh hujan lebat. Demikian kau hancurkan harapan manusia. Engkau menggagahi dia untuk selama-lamanya, maka pergilah ia. Engkau mengubah wajahnya dan menyuruh dia pergi. Anak-anaknya menjadi mulia, tetapi ia tidak tahu. Atau mereka menjadi hina, tetapi ia tidak menyadarinya. Hanya tubuhnya membuat dirinya menderita, dan karena dirinya sendiri jiwanya berduka cita. Amin.
Terpujilah Kristus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan, tema kita hidup seteguh batu. Hidup seteguh batu. Saudara-saudara yang kekasih, kalau kita membaca firman Tuhan pada pagi ini, sungguh aneh kalau kita mendengar bahwa hidup manusia itu seperti rumput, seperti bayang-bayang yang hilang. Nah, pertanyaan kita, bagaimana hidup seteguh batu kalau hanya hidup sementara? Nah, saudara-saudara, Ayub melukiskan ini dalam pandangannya, bahwa seperti bunga manusia dilahirkan, seperti bunga manusia dilahirkan untuk mati. Ia menghilang seperti bayang-bayang, atau seperti air yang menguap. Hari-hari manusia sudah dihitung, tetapi apakah ia memiliki masa depan? Bahkan sebuah pohon akan tumbuh kembali setelah ditebang. Tetapi bagaimana dengan manusia? Kebenaran tentang kebangkitan kembali tidak sepenuhnya diungkapkan di zaman Perjanjian Lama, tetapi Ayub tetap menaruh harapannya kepada Tuhan. Disinilah yang dilihat Ayub, bagaimana hidup yang sementara ini, hidup yang sekejap saja ini, harus hidup seteguh batu. Artinya, tantangan-tantangan hidup yang dihadapi oleh manusia, sekalipun umurnya singkat, usianya singkat, tapi ia mempunyai harapan. Sekalipun manusia menderita, yang dikatakan Ayub, aku menderita, kata Ayub. Namun apa yang dikatakan ayat 13 dan 14, 15, Ayub mempunyai harapan hidup di dalam Tuhan, iman di dalam Tuhan, dan hidupnya ada di dalam Tuhan. Dan ini merupakan kesaksian. Jadi ada 3 hal yang dikatakan oleh Ayub dalam bacaan kita. Hidupku, imanku, dan harapanku ada di dalam Tuhan. Oleh karena itu, dengan 3 hal ini, maka hidup seteguh batu harus menjadi kenyataan dalam hidupnya. Sekalipun hidup ini rapuh bagaikan rumput, bagaikan bunga, tapi ada satu hal yang diungkapkan oleh Ayub. Satu hal itu berbuah pada 3 hal. Hidupku, imanku, dan harapanku ada di dalam Tuhan. Dan ini harus menjadi kesaksian kita juga di dalam hidup. Oleh karena itu, sekalipun rapuh, kita patut bersyukur di dunia ini bahwa Tuhan membuat menjadi berharga di matanya dan seteguh batu. Kita mempunyai harapan, kita mempunyai iman, dan kita mempunyai hidup di dalam Tuhan. Karena itu saudara-saudara, yang terpenting adalah dalam hidup, walaupun rapuh, singkat, tapi kita mengandalkan Tuhan dalam hidup ini jauh lebih penting, sehingga dikatakan hidup seteguh batu. Mari kita bersyukur kepada Tuhan atas hidup yang telah dibuatnya berharga di matanya. Dan ini menjadi harapan kita menjalani kehidupan hari-hari kita dengan berbagai masalah yang kita hadapi. Atau kita menghadapi dinamika hidup. Di dalam dinamika itulah kita hidup
seteguh batu. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Sorgawi, kami bersyukur atas rahmat Tuhan di pagi ini, memperkenankan kami dalam ruang dan waktu mendengar firman-Mu di pagi hari ini, agar kami hidup seteguh batu. Tolong kami Tuhan dengan kuasa Roh Kudus, kami mempunyai prinsip seperti itu dengan mengandalkan Engkau. Ampunilah kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat beraktivitas, Tuhan memberkati saudara-saudara sekalian. Haleluya. Amin. Sampai jumpa lagi.